wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Sandita, biasa dipanggil Kak Maya. Kak Maya adalah alumni dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang, dan sekarang Kak Maya adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus penulis cerpen. Nah, di video kali ini di channelnya Bang Muhammad Subhan, Kak Maya mau berbagi kiat-kiat menulis cerpen ala Kak Maya. Apa aja sih yang harus dilakukan supaya bisa nulis cerpen? Nah, ada 5 hal nih yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan terus-menerus supaya bisa jadi seorang penulis cerpen. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menulis. Karena kita mau jadi seorang penulis, maka kita harus rajin-rajin menulis. Harus mulai menulis ya. Tulis apa saja dan jadikan itu sebagai kebutuhan. Kayak makan misalnya. Kalau misalnya kita nggak makan ya satu hari, itu rasanya kayak lapar ya. Bukan kayak lagi emang lapar. Terus kalau misalnya kita nggak nulis satu hari, itu rasanya ada aja yang kurang. Tulis setiap hari. Tulis apa saja, buku diari kah, menulis cerpen kah, menulis puisi kah, oke? Yang kedua yang harus kita lakukan secara terus-menerus adalah membaca. Baca apa saja, baca puisi, baca cerpen, baca koran, baca buku, baca komik, baca apa saja. Itu akan mempertajam, mengasah ketajaman EYD atau puebi kita dan menambah kosakata baru. Kalau misalnya ketemu kosakata baru, kita gak tahu artinya, langsung cari di kamus dan gunakan di dalam karya-karya kita, dalam tulisan kita tadi, supaya kata-kata itu bisa lengket di kepala. Jadi apa ya, kalau lengket di kepala nggak bakal lupa dong gitu ya. Jadi harus dipraktekkan. Kalau cuma baca tahu udah nggak dipraktekkan, dia nggak bakal inget gitu. Next yang harus kita lakukan secara terus-menerus adalah kepo ya. Setelah kita membuka wawasan kita gitu ya kan, cari tahu informasi apa saja. Misalnya kita cuma dapat info sedikit nih tentang undang-undang cipta kerja misalnya, kita harus kepo tuh, apa ya isinya, kenapa ya kok di demo gitu segala macam. Nah, itu bisa untuk memperkaya bahan kita untuk menulis. Harus kepo ya, kepo soal apa aja, kepo deh pokoknya, cari tahu jelas-jelas. Oke. Terus yang keempat adalah terbuka untuk kritik dan saran. Misalnya karya kita udah selesai nih, dibaca sama orang, terus di komen, jangan ngambek ya, ambil yang baiknya. Kalau misalnya yang buruk udah tinggalin aja ya. Itu untuk membangun diri kita dan bikin kita jadi lebih bagus untuk nulis. Next yang kelima, yang terakhir nih yang harus diperhatikan, yang kita lakukan terus menerus, yaitu uji karya. Uji karya apa itu? Uji karya yaitu ngirim karya kita ke media atau ngirim karya kita ke lomba-lomba. Jadi kita bisa tahu nih, oh kirim ke media ini nggak diterima nih, udah kirim ke berbagai media nggak diterima. Jadi kita bisa cek, oh kayaknya ada yang salah deh sama karya ini misalnya. Ada kayaknya ada yang kurang deh sama karya ini gitu. Dan terus menulis ya, terus diuji karya itu. Lomba pun gitu. Kalau misalnya kita belum menang, bukan berarti karyanya nggak bagus sih, bisa jadi tidak cocok dengan tema atau apa gitu, dan semuanya bisa dijadikan pelajaran. Nah, 5 hal itu harus dilakukan terus-menerus supaya kita bisa menjadi seorang penulis cerpen yang semakin baik dan semakin baik ke depannya. Itu 5 cara yang 5 kegiatan yang Kak Maya lakukan terus-menerus. Nah, selain itu ada 2 hal yang menjadi konsistensi Kak Maya selama menulis cerpen. Yang pertama, Kak Maya menulis cerpen minimal 3 cerpen per minggu. Dan Kak Maya mengirimkan cerpen ke media itu ada hari khususnya ya. Di setiap 1 minggu itu pasti ada, seminggu sekali pasti kirim cerpen ke media gitu. Jadi sediakan stok cerpen banyak-banyak, terus kirim ke media. Per minggu medianya beda, cerpen A ke media A, cerpen B ke media B gitu terus. Next, gimana sih caranya biar bisa tembus cerpen kita ini ke media Kak gitu. Nah, kita harus perhatikan kriteria yang diinginkan oleh media tersebut. Nah, kriteria cerpennya misalnya kalau Republika dia maunya cerpen-cerpen yang berbau Islami. Nah, kalau punya cerpen yang berbau Islami itu kirim ke Republika gitu. Jadi terbuka lebar kesempatan untuk diterima.
Yang kedua adalah perhatikan jumlah minimal dan maksimal kata. Jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang. Kalau Kak Maya sih, kalau Kak Maya nih ya, Kak Maya nulis 1000 sampai 1300 kata satu cerpen. Ya, jadi kalau mau ngedit gampang, nggak terlalu banyak yang dibuang atau nggak terlalu banyak yang ditambah-tambahin. Yang ketiga, jangan gunakan kata-kata umpatan karena banyak media yang nggak suka kalau misalnya di cerpen itu ada kata-kata umpatan seperti sialan, bangsa, bajingan, segala macam ya. Itu tolong dihindari. Dan yang terakhir, ini yang harus jangan dijadikan acuan bahwa honor adalah tujuan utama dari menulis. No, jangan, kasihan, jangan. Honor itu jadikan sebagai ya bonus aja, hadiah aja gitu ya. Lebih fokuskanlah kepada terus berkarya, terus berusaha menjadi lebih baik ke depannya, menghasilkan karya-karya yang lebih keren ke depannya gitu ya. Jangan honor dijadikan tujuan utama, jangan, kasihan. Terus selain yang tadi itu ada 5 karakter yang menurut Kak Maya ini penting untuk seorang penulis ya, seorang penulis cerpen. Kalau menulis cerpen ini 5 karakter yang harus kita tahu dan kita praktekkan, kita pegang gitu. Yang pertama adalah kita niat menjadi seorang penulis. Yang kedua, kita berani untuk memulai. Yang ketiga, kita teguh janji untuk gak bakal mundur, gak bakal menyerah. Dan yang keempat, tidak berpuas diri. Oh, udah terbit di Kompas, udah keren gue gitu kan, udah jadi penulis terkenal. Enggak, jangan gitu. Tulis terus, menulis terus. Dan yang kelima adalah jangan sombong. Tak boleh sombong ya, jangan sombong. Harus selalu rendah hati. Baik ya, gak boleh sombong. Gak ada orang yang suka nanti. Oke, itu aja kiat-kiat menulis cerpen ala Kak Maya dan gimana Kak Maya nulis cerpen sejauh ini. Dan ada satu hal yang Kak Maya mau kasih ke semua yang nonton. Hargailah orang-orang, pengalaman, dan tulisan-tulisan yang kita hasilkan selama ini. Karena itu bisa jadi catatan perjalanan yang sangat indah untuk suatu saat nanti. Oke? Itu aja yang mau Kak Maya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat. Ya, kalau misalkan ada yang mau ditanyain, mungkin nanti bisa ketik di kolom komentar aja. Bang Subhan nanti bisa tolong bantu jawab atau nanti Kak Maya sendiri bisa jawab. Oke ya, semangat menulis semuanya. Salam literasi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.